sukacita, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini bersama dengan Kak Erti dan Kak Christian. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Semua duduk diam, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan, biarlah lewat pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini, hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik di rumah pada semangat memuji nama Tuhan ya. Semangat. Semangat dong, harus semangat ya. Semangat. Nah, kalau gitu Laskar Kristus. Siap. Nah, kurang semangat Kak ya. Sekali lagi ya. Laskar Kristus. Siap. Wah, sebelum kita memulai puji-pujian kita Kak ya, Kakak mau ngetes semangatnya adik-adik di rumah. Apakah benar-benar semangat atau cuman semangat aja? Oke. Ya, oke? Dapur semangat. Semangat. Wah, mari adik-adik kita akan menyanyikan lagu Penguasaan Diri. Penguasaan diri, Tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Penguasaan diri. penguasaan diri, Tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Wow, di sini ada adik di rumah. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, kalau senang berarti kita lebih semangat lagi ya untuk puji nama Tuhan ya. Senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang.
jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Sekali lagi ya. Bohong. Senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Anak Tuhan gak boleh berbohong. Gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Wah, besar-besar bagi nama Tuhan dong. Haleluya. Ya, kalau mau jadi anak Tuhan tidak boleh berbohong. Yeay. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita siapkan Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Dia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau turut bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari adik-adik yang ada di rumah, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu, kami mau terus memuji menyembah-Mu. Allah yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya. Kita hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa beribadah, kita masih sehat ya, semua juga kemurahan Tuhan. Yuk kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat perlindunganmu, buat kesehatan yang kau berikan pada kami hari ini. Sehingga kami boleh sehat. Kami ingin belajar firman-Mu, Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan belajar hari ini mengenai tidak bertindak sesuka hati adalah bagian dari penguasaan diri. Jadi kita hidup tidak bertindak sesuka hati. Maksudnya apa? Enggak karepe dhewe ya, tapi kita harus taat, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau kita bisa menguasai diri kita, maka itu juga adalah salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, kita akan lihat ya, kita akan belajar hari ini mengenai satu bangsa, mereka ini bertindak sesuka hati mereka sendiri. Kak karepe dhewe ya, sak maunya sendiri, nggak mau diatur, nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran, sak karepe dhewe ya. Pokoknya apa yang mereka mau, mereka lakukan. Nah, ternyata itu salah ya. Tapi yang dipercaya, adik-adik mau belajar untuk tidak semaunya sendiri ya, enggak sakarepe dhewe, tapi harus ikut aturan ya, harus dengar firman dan kita lakukan ya. Coba kita lihat ya, dalam Kejadian pasal 11 kita baca ya, ayat 1 sampai 9. Coba yang bawa Alkitab dibuka, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Udah ketemu? Ya, akan yang dibacakan ya. Temanya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3. Mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah. Kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan di seluruh bumi. Ya, adik-adik sudah baca mengenai Menara Babel. Diceritakan di situ mereka ini adalah satu bangsa, satu bahasa, dan mereka itu berkembang menjadi bangsa yang besar ya. Tapi mereka punya rencana untuk membuat sebuah menara ya. Mereka bisa membuat batu bata, waktu itu luar biasa ya. Mereka tanah liat itu mereka bentuk mungkin seperti kotak gitu ya, persegi panjang, terus dibakar ya, dibakar akhirnya terciptalah batu bata. Nah, mereka susun batu bata ini ya. Dikatakan
karena mereka banyak, mereka kuat ya, mereka merasa orang yang kuat, mereka ingin mendirikan sebuah menara. Tapi tujuan daripada membuat menara ini, mereka kepengen menara ini tinggi sampai ke langit katanya. Kita akan buat menara yang tingginya itu sampai ke langit ya. Dan mereka bingung ya, mereka kepengen kasih nama nanti katanya. Jadi mereka itu bersatu ya. Ya, Tuhan lihat mereka itu mendirikan menara sampai ke langit. Tujuan mereka itu ternyata apa? Pengen menunjukkan dirinya ya, pengen sombong. Aku ini loh bisa ya mendirikan menara sampai ke langit ya. Akhirnya Tuhan lihat ya bahwa ini adalah kesombongan mereka. Akhirnya Tuhan katakan apa? Kita akan turun dan mengacaukan mereka. Ya, singkat cerita ya, waktu mereka mendirikan menara itu sudah hampir ya, mungkin sudah hampir tinggi sekali. Akhirnya Tuhan turun dan dikacaukanlah bahasa mereka. Sehingga waktu mereka ngomong satu dengan yang lainnya, mereka nggak ngerti ya, karena bahasanya lain. Jadi satu dengan yang lain ini punya bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka batal ya, mereka nggak jadi apa itu menaranya itu, karena bahasanya dikacaukan sama Tuhan. Jadi mungkin seperti kita sekarang ya, kita pakai bahasa Indonesia. Tolong ambilkan batu itu, diambil ya. Tapi waktu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, mereka ngomong ambil batu itu, yang disuruh nggak ngerti. Loh, apa ya? Ngomong apa tadi ya? Nah, bahasanya akhirnya kacau dan akhirnya mereka apa? Berserakan ya. Mereka nggak jadi, menara Babel itu tidak jadi. Nah, kita akan belajar ya. Kenapa Tuhan itu mengacaukan menara Babel ini, mengacaukan penduduk orang-orang Babel ini ya, sehingga mereka nggak bisa mendirikan menara. Menara ini tidak jadi ya. Nah, penguasaan diri ini itu sama ya, seperti kita nggak boleh semaunya sendiri. Kalau orang semaunya sendiri, sakarepe dhewe, nah itu tidak bisa menguasai dirinya. Contohnya Kak, contoh disuruh mamanya misalkan, Andi tolong ambilkan minum ya mama. Enggak mau. Enak saja nyuruh Andi. Itu loh adik yang disuruh, jangan aku ini kan lagi sibuk. Nah itu namanya apa? Sak maunya sendiri ya, sakarepe dhewe, disuruh enggak mau. Padahal firman Tuhan katakan apa? Taatilah orang tuamu. Berarti seharusnya gimana Kak? Harusnya yang nurut apa yang disuruh mama dilakukan. Itu kita berarti belajar taat, bukan semaunya sendiri. Nah, kita nggak bisa menguasai diri kita. Karepe dhewe, nggak bentar mah. Aku ini lagi main game mah, lagi seru mah. Nanti saja mah. Nah itu apa? Sakarepe dhewe. Menurut sesuka hatinya ya. Gak mau belajar untuk taat. Nah, kita akan lihat ya. Sebelum ini coba, siapa yang pernah naik kapal? Wah pasti banyak ya. Coba mungkin ada yang pernah naik kapal besar. Oh pernah Kak, waktu ke Bali Kak. Oh ya, coba kapal yang besar itu Kak Yandi tanya kira-kira dikendalikan oleh apa? Kemudi Kak. Oh betul ya. Jadi kapal yang besar itu cuma dikendalikan sama kemudi. Kemudinya besar mana? Kapal sama kemudinya? Oh besar kemudinya Kak. Keliru. Besar kapalnya. Kalau kemudinya besar, wah nanti kapalnya tenggelam. Besar kapalnya, kemudinya kecil. Tapi kapal ini dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Untuk kemana? Untuk menyeberang ke Bali ya. Nah waktu kalian naik kapal itu nakodanya cuma menggerakkan kemudinya. Nah sama ya.
pengendalian diri kita belajar taat itu sama supaya tujuannya sampai ya. Supaya apa yang Tuhan kehendaki sampai kepada kita. Kita enggak hidup semaunya sendiri ya. Sakarepe dhewe. Wis gak peduli aku. Waktunya ke gereja, enggak ke gereja. Waktunya ibadah online, main sendiri. Wis lupa, enggak mau. Nah, itu namanya enggak taat. Itu hidup semaunya sendiri. Sakarepe dhewe ya. Nah, Tuhan enggak suka ya. Tapi Tuhan menghargai orang yang taat. Orang yang tahu bisa mengendalikan dirinya. Seperti kapal tadi. Dikendalikan oleh kemudi. Dia pergi. Dia jalan ke kanan. Kapalnya ke kanan ya. Sampai dia tujuan di tempat. Tapi kalau misalkan kapalnya sakarepe dhewe enggak ada kemudinya. Coba. Apa yang kalian bayangkan? Kapalnya enggak sampai-sampai, bisa-bisa nabrak karang ya. Ada karang. Wah, biarin wes enggak usah dikemudi. Kemudian tidak dikendalikan. Wah, kapalnya bisa nabrak ya. Tapi kapal ini bisa sampai ke tujuan. Itu dikendalikan oleh kemudi. Sama ya. Tuhan juga ingin kita ini hidup enggak semaunya sendiri. Tapi kita belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan mau, kita harus belajar taat. Nah, kita lihat ya. Kenapa menara Babel ini sampai dihancurkan Tuhan? Kita akan belajar ya. Ada 3 hal. 3 perkara. Sampai menara Babel ini dihancurkan sama Tuhan ya. Dikacau balaukan. Yang pertama, pembangunan menara Babel ini adalah wujud kesombongan manusia. Coba baca ya. Kejadian 11 ayat 14a. 4a. Kejadian 11 ayat 4a. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, dia kepengen menyombongkan diri ya. Pembangunan menara Babel ini bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Oh, Tuhan itu besar, makanya dia memuji Tuhan. Dia kepengen naik sampai tinggi. Enggak, dia kepengen apa? Menunjukkan kesombongannya, kemampuannya. Aku bisa membuat menara ini sampai tinggi. Nah, Tuhan paling enggak suka orang yang sombong. Firman Tuhan katakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang sombong dia akan jatuh ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan suka orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu musuhnya Tuhan ya. Orang yang sombong Tuhan akan hancurkan. Seperti menara Babel. Jadi Tuhan itu kepengen kita itu punya apa? Rendah hati ya. Misalkan kalian pinter, juara 1 di kelas. Wah, bukan sombong, bukan ngomong gini. Oh aku, kamu semua gak ada apa-apanya. Aku ini paling pinter. Kalau ulangan, kalau gak 10, pasti 9. Temanku goblok kabeh. Wah seperti itu. Itu namanya apa? Sombong. Menyombongkan diri. Nah, orang yang sombong itu apa? Musuhnya Tuhan. Tuhan paling gak suka orang yang sombong. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya. Kita belajar dari menara Babel. Karena kesombongannya, dia mendirikan menara ini supaya dia tahu, oh aku ini loh bisa. Aku ini bisa. Tanpa aku gak bisa. Akhirnya Tuhan hancurkan menara Babel itu. Nah, Tuhan menghargai orang yang rendah hati ya. Kalau kamu pinter, juara kelas, kamu harus mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Engkau berikan aku hikmat. Sehingga aku bisa pinter, aku bisa membantu temanku yang gak mampu, yang kesulitan belajar. Nah, itu baru jadi anak Tuhan yang rendah hati. Karena Tuhan katakan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan.
Kalau kita rendah hati, kita itu jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kita kekayaan. Hidupmu akan berhasil. Ya, apa yang kau lakukan akan berhasil karena disertai Tuhan. Tapi jangan sombong, ya. Tuhan paling gak suka orang sombong, ya. Menara Babel ini didirikan dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Akhirnya apa? Dihancurkan sama Tuhan, ya. Jadi kita harus belajar rendah hati. Semua apa yang kita punya itu Tuhan yang memberi. Coba kalau bayangkan, adik-adik bisa belajar, bisa sekolah, itu kemurahan Tuhan, ya. Bukan karena kamu hebat, bukan. Itu dikasih Tuhan. Coba kalau gak dikasih Tuhan, kalau waktu bangun tidur megap-megap, gak bernapas, akhirnya apa? Mati. Gak bisa, ya kan? Jadi semua kita gak ada yang perlu disombongkan. Semua Tuhan yang memberi. Kamu bisa sekolah, itu kemurahan Tuhan. Kamu sehat, itu kemurahan Tuhan, ya. Kamu misalkan bisa makan, itu juga kemurahan Tuhan. Tuhan yang pelihara, ya. Banyak anak yang gak bisa makan, tetapi kita bersyukur, ya. Kita dipelihara Tuhan. Jadi kita ini gak ada yang perlu disombongkan, gak ada. Kita ini ciptaan Tuhan, ya. Yang Tuhan karena cinta kita diberkati Tuhan, ya. Jadi gak ada yang perlu disombongkan. Jangan sombong, ya. Apa yang perlu disombongkan? Wah, aku tiap hari, tiap bulan ada HP yang baru. Pasti papaku belikan yang baru. HP-mu jadul semua. Coba lihat HP-ku. Paling baru ini, ya, paling baru. Nah, itu juga sombong, ya. Gak boleh, ya. Jangan sombong. Orang yang sombong akan direndahkan, ya. Jadi menara Babel ini dihancurkan Tuhan karena apa? Sombong, tidak bisa menguasai dirinya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pembangunan menara Babel ini ternyata dibangun untuk apa? Memuaskan keinginannya sendiri, ya. Hawa nafsunya sendiri, ya. Coba kita lihat, ya. Kejadian 11 ayat 4b yang dilanjutkan tadi, ya. Atau kita baca dulu ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini sombong, ya. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Wah, pembangunan menara Babel ini hanya memuaskan keinginan manusia. Hanya memuaskan keinginan sendiri. Dia ngomong, ayo kita bangun menara ini sampai tinggi. Dan dikatakan apa? Kita akan berikan nama. Wah, supaya apa? Dikenal, ya, supaya terkenal. Wah, dia melakukan ini bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, enggak. Supaya kita dikenal, kita terkenal. Wah, ini penduduk orang Babel ini hebat, ya. Gak ada yang menyaingi dia. Supaya mereka bangga, ya. Makanya kita akan cari nama, ya. Menara apa nih nanti kalau jadi? Menara tinggi langit. Wah, atau apa, ya. Supaya orang tahu kalau ini loh kita yang buat. Nah, karena mereka pengen apa? Memuaskan diri mereka sendiri. Menonjolkan diri mereka sendiri. Nah, Tuhan ternyata gak suka, ya, orang yang menonjolkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, ya, gak menghargai orang lain. Nah, akhirnya menara ini apa? Dihancurkan sama Tuhan, ya. Menara ini dikacau balokan, sehingga waktu bahasanya dikacau balokan, mereka suruh ambil batu atau bata yang disuruh gak ngerti. Loh, kamu kok lain ngomongnya, ya? Ngomong apa kamu? Wah, satunya juga ngomong, itu bata diambil. Loh, dia juga gak ngerti, ya. Pertama satu bahasa, sekarang bahasanya dikacau balokan, gak ngerti, ya. Akhirnya mereka tercerai-berai, ya. Mereka mungkin
ngumpul sendiri ya, mungkin bahasa Indonesia, ngumpul sendiri jadi bangsa Indonesia. Yang bisa Inggris, ngomong kumpul sendiri, ya mungkin seperti itu ya, jadi bangsa Inggris. Nah, jadi mereka ini tercerai-berai. Karena apa? Tuhan lihat mereka bangun menara ini untuk memuaskan keinginannya sendiri ya, bukan keinginan Tuhan, bukan kemauan Tuhan. Nah, Tuhan juga kepingin kita ini hidup bukan untuk ego kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri ya. Seperti kayak tadi ngomong apa? HP ya misalkan. HP ku baru terus ya. Memuaskan, aku merasa bangga ya, punya papa yang kaya. Aku bisa beli HP yang terbaru, tiap bulan tak ganti HP-nya. Kamu itu HP dari zaman dulu jadul, dipakai terus ya. Wah, seperti itu. Tuhan gak mau ya. Tuhan gak mau kita itu tidak menganggap teman ya, memuaskan diri kita sendiri. Supaya kita orang lain ngomong, wah hebat ya, papamu kaya ya. Wah kamu hebat, dipuji-puji ya. Nah, Tuhan gak mau seperti itu ya. Tapi kita mau saling tolong menolong ya. Jadi pembangunan menara ini untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Supaya mereka dipuji, supaya mereka disanjung ya. Hebat kamu bisa bangun menara ini. Nah, Tuhan gak mau ya. Tuhan mau kita apa? Rendah hati ya. Kalau kita dikasih HP sama papa mama, kita harus rendah hati ya. Wes gak usah mah, HP-nya masih bagus kok. Mama belikan lagi sih mah. Nah, itu namanya rendah hati, tahu diri ya. Bukannya, iya mah HP ku elek mah, padahal masih beli 1 bulan. Temanku lebih bagus mah, aku belikan yang lebih bagus mah. Nah, itu namanya memuaskan diri sendiri. Egonya semakin tinggi ya, karepe dhewe. Karepe dhewe ya, enggak. Kita belajar untuk kita taat ya. Kita belajar untuk rendah hati, enggak boleh sombong ya. Yang ketiga, pembangunan Menara Babel ini adalah ternyata memberontak kepada Tuhan katanya. Coba kita lihat ya. Kejadian 11 ayat 4c ya. Coba dibaca. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya. Padahal firman Tuhan katakan penuhilah bumi ini. Nah, mereka ini ternyata memberontak sama perintah Tuhan ya. Akhirnya pembangunan Menara Babel ini adalah pemberontakan terhadap kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan akhirnya mengacaukan pembangunan Menara Babel ini dengan mengacaukan apa? Bahasa mereka. Sehingga mereka tercerai-berai ya. Jadi mereka ini membangun Menara Babel tujuannya juga untuk menandingi ya kekuatan Tuhan. Wah ini loh, aku bisa ya, aku bisa membangun setinggi langit ya. Aku bisa sampai ke langit. Mungkin dia ngomong, aku juga pasti bisa sampai di Tuhan. Wah jadi itu kesombongan yang dibenci Tuhan ya. Sehingga mereka dikacau balaukan ya. Orang yang memberontak kepada Tuhan itu ternyata orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu orang yang taat. Tetapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan dikatakan orang yang memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau kita adik-adik misalkan firman Tuhan katakan apa? Taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Itu firman Tuhan. Tapi kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita enggak melakukan firman itu. Kita berani sama orang tua. Orang tua ngomong A, kamu B. Misalkan kamu disuruh ambil minuman, enggak mau. Kamu disuruh belajar, enggak mau. Orang tuanya dibentak-bentak. Belajar terus. Aku bosen mah belajar. Buat apa sih belajar terus? Oh ini kan sekolah juga enggak ada. Wah itu namanya berani sama orang tua. Itu berarti
kalau kita berani sama orang tua, berarti kita memberontak sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak taat sama perintah Tuhan. Perintahnya apa tadi? Taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Ya. Jadi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita menentang firman Tuhan, itu artinya sama. Kita itu memberontak kepada Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka ya. Akhirnya Menara Babel ini dihancurkan sama Tuhan ya. Kalau mereka memberontak, mereka tidak taat lagi, akhirnya Tuhan marah ya, dan menara ini tidak jadi. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mungkin merasa apa? Nggak enak ya. Nah, itu namanya penguasaan diri ya. Jadi kalau kita misalkan disuruh mama, kita mau ngelawan, ingat firman Tuhan, taatilah orang tuamu. Iya ya, Tuhan ngomong taatilah orang tuamu. Enggak wis, aku mau taat sama orang tua. Nah, itu namanya menguasai diri ya. Jadi kita harus bisa menguasai diri. Kita ingat firman Tuhan apa ya? Oh, taatilah orang tuamu. Nah, kita mau disuruh, kita harus apa? Iya, aku harus taat. Itu berarti melakukan perintah orang tua. Nah, itu namanya menguasai diri kita. Supaya kita tidak memberontak. Supaya kita tidak melawan Tuhan. Supaya kita tidak apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita hidup semaunya sendiri. Sakarepe dhewe. Disuruh nggak mau, sudah berani sama orang tua, sudah jengkel sama orang tua, tapi Kak Yandi percaya, kalian nggak ada ya? Wah, kalian pasti anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, yang taat sama orang tua. Kalau kita taat sama orang tua, Tuhan katakan hidupmu akan diberkati ya. Jadi kita belajar apa yang firman Tuhan katakan, kita belajar untuk taat ya. Taat itu apa Kak? Mendengar, melakukan. Mendengar, lakukan. Itu namanya taat ya. Jadi apa yang kita dengar, kita belajar untuk taat, untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu perlu apa? Penguasaan diri. Dengan cara apa Kak? Tidak semaunya sendiri, enggak sakarepe dhewe ya, tapi belajar untuk taat. Apalagi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari Tuhan dulu. Kita harus utamakan Tuhan dulu ya. Misalkan mau ke gereja, mau ibadah online, temannya ngajak, ayo kita pergi, kita main. Gimana kira-kira? Wah, kita harus berani ya menguasai diri kita. Enggak mau. Aku ini sekarang harus ibadah sama Tuhan. Wah, itu anak Tuhan yang luar biasa ya. Kita belajar taat. Kalau orang yang taat diberkati sama Tuhan ya. Jadi adik-adik belajar hari ini ada 3 hal ya. Menara Babel ini dihancurkan sama Tuhan. Itu pertama karena sombong ya. Dia bangun menara untuk menunjukkan kehebatannya dia, kesombongannya dia. Tuhan paling benci orang yang sombong ya. Kita harus belajar rendah hati. Yang kedua, menara ini bisa dihancurkan Tuhan karena apa? Memuaskan keinginannya sendiri. Ya. Hidup semaunya sendiri. Sakarepe dhewe. Gak mau taat, gak mau belajar taat sama firman Tuhan. Gak mau belajar taat sama papa mama. Sakarepe dhewe. Ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa tadi? Kalau kita tidak taat, itu namanya apa? Memberontak kata Tuhan. Memberontak. Kita nggak melakukan firman Tuhan, itu namanya memberontak ya. Berontak, nggak mau melakukan ya. Jadi hari ini kita belajar untuk menguasai diri kita. Dengan apa Kak? Tidak melakukan
semaunya sendiri ya. Enggak sakarepe dhewe ya, tapi kita belajar taat kepada firman Tuhan dan orang tua. Yuk kita baca ya. Ayat hafalan. Titus 2 ayat 6. Titus 2 ayat 6. Ketemu? Mudah ya? Yuk kayak dibacakan ya. Titus 2 ayat 6. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan mengajarkan supaya kita menguasai diri kita ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk hidup ya. Jangan sakarepe dhewe. Jangan memberontak ya. Jangan sombong. Tapi kita hari ini kita belajar, Tuhan, aku mau jadi anak-anak yang taat, yang melakukan firman-Mu. Supaya apa? Kita diberkati Tuhan. Yuk kita akan berdoa ya. Yuk tutup matanya. Yuk kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami taat melakukan firman-Mu. Kami tidak hidup sombong. Kami tidak semaunya sendiri. Tetapi kami belajar Tuhan. Berikan hati kami untuk kami selalu takut akan Engkau. Supaya hidup kami rendah hati Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Supaya kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah menekan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali buat kehidupan kita. Sebentar kita akan membawakan persembahan kita. Ada di rumah, silakan mempersiapkan persembahannya. Sebelum persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati segala aspek kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Dan menjadi masa depan yang penuh cerah dan penuh harapan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Haleluya.
di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. With Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus. Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. With Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. With Jesus. With Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. With Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Oh, walaupun online, sukacita Kak. Wah, semangat Kak. Wah, itu luar biasa ya. Yuk kita akan angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu hari ini. Lindungi mereka dari sakit penyakit. Lindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu dari penyakit corona. Tuhan lindungi mereka supaya mereka aman dalam lindungan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan, Kau menyertai anak-anak-Mu. Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung. Masa depan mereka cerah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.